Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fira Azahra dari program studi PG PAUD 2018B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang profesi dan pendidik. Tidak semua pekerjaan bisa disebut profesi, karena menurut definisinya saja sudah tergambar bahwa profesi membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis, dan juga sikap kepribadian tertentu. Sekarang ini, setiap orang memiliki keinginan semua pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik. Seperti halnya orang tua menginginkan anaknya diberikan pelayanan pendidikan yang terbaik oleh orang yang profesional dalam bidang pendidikan. Jika setiap anggota profesi dapat melakukan pekerjaannya dengan profesional, maka dengan begitu dia akan dapat membangun profesinya sehingga ciri-ciri profesinya dapat tercapai. Adapun ciri profesi yang dibagi menjadi ciri utama dan ciri tambahan. Ciri utama terdiri dari mensyaratkan pendidikan dan pelatihan yang ekstensif, kemudian pelatihan meliputi komponen intelektual yang signifikan, dan yang ketiga mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Kemudian ada ciri tambahan yang terdiri dari satu, adanya proses lisensi atau sertifikasi. Yang kedua, adanya organisasi profesi yang memuat kode etik. Ketiga, memiliki otonomi dalam pekerjaannya. Keempat, guru sebagai profesi. Kelima, guru memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang penting dalam masyarakat. Keenam, dibutuhkannya memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Ketujuh, ada keahlian dalam pekerjaan guru didasarkan pada teori dan metode ilmiah. Kedelapan, ada ilmu keguruan memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, dan eksplisit. Yang kesembilan, memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, guru memperoleh imbalan atau penghargaan finansial yang cukup memadai. Definisi pendidik. Definisi pendidik menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6. Guru atau pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tugas pokok dan fungsi pendidik. Tugas pokok dan fungsi pendidik sendiri dijelaskan dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dan membimbing dan melatih peserta didik. Kemudian, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok. Dengan kata lain, guru dapat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar, pembimbing, dan juga administrator kelas. Kualifikasi pendidik. Dengan pengertian profesi dan pendidik sebelumnya, dapat dikatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Adapun pengertian dari kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasannya. Guru yang telah mendapatkan pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan formalnya atau jabatannya yang dijelaskan dalam UU nomor 14 tahun 2005 pasal 9 yang dijelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi pendidikan di tingkat diploma 4 atau sarjana atau S1 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru di jenjang tertentu. Adapun guru juga harus memiliki kompetensi. Kompetensi sendiri memiliki arti seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Adapun guru yang profesional memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman, perancangan, dan pelaksanaan, serta evaluasi pengembangan pada peserta didik. 2. Kemampuan profesional,
yaitu kemampuan penguasaan materi seorang guru untuk membimbing peserta didiknya memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang terakhir, ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik menjadi bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua wali murid dan juga masyarakat sekitar. Kode etik guru. Tentunya, sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan pekerjaan serta kesehariannya, guru harus memiliki suatu aturan dalam bersikap. Maka dari itu, adanya kode etik guru sebagai tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi keguruan. Penerapan kode etik hanya diterapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dengan mengikat anggotanya, bukan secara perorangan. Dengan menjadikan kode etik tata cara dalam bersikap guru, tentunya jika adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, seseorang akan mendapatkan sanksi dari apa yang telah dilakukannya. Biasanya, sanksi paling utama dalam kode etik ini adalah sanksi moral, atau mungkin sanksi terberatnya adalah dikeluarkan dari organisasi profesi. Pada Kongres PGRI tahun 2013, kode etik guru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kewajiban guru secara umum dan secara khusus. Adapun kewajiban guru secara umum, yang pertama, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Yang kedua, melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Organisasi profesi guru. Organisasi profesi adalah suatu wadah para anggota profesional menggabungkan diri, mengembangkan diri, dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan organisasi profesi guru adalah suatu wadah para ahli dalam bidang pendidikan berkumpul. Adapun organisasi profesi guru yang terkenal di Indonesia seperti PGRI, ISPI, ISAPI, dan KKG. Ternyata organisasi itu terstruktur dan dapat terjabarkan lagi dilihat dari kategori keanggotaannya seperti ini. 1. Jenjang pendidikan, ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan lainnya. Yang kedua, ada status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan, yaitu swasta dan negeri. Yang ketiga, bidang studi keahliannya, yaitu seperti bahasa, seni, matematika. Yang keempat, gender, yaitu berdasarkan pria dan wanita. Yang kelima, berdasarkan latar belakang etnis, atau seperti misalnya Cina, Tami, dan lainnya. Jenjang PAUD pun sudah memiliki organisasi profesi sendiri yang dibagi menjadi formal dan informal, dan juga organisasi jenjang PAUD berdasarkan struktur dan kedudukannya yang bersifat lokal, nasional, dan internasional. Organisasi formal PAUD diantaranya seperti GOP TKI, IGTKI, dan IGRA. Sedangkan organisasi non-formal PAUD seperti Konsorsium PAUD, Forum PAUD, dan Himpaudi. Tujuan dari organisasi sendiri yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Adapun fungsi dari organisasi profesi, yang pertama menjadi fungsi pemersatu dan yang kedua peningkat kemampuan profesional. Pengembangan dan pembinaan guru. Karena seorang pendidik atau guru adalah profesi yang profesional, adanya upaya untuk mendayagunakan, meningkatkan, dan memajukan produktivitas kerja itu sangat penting. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang alur pembinaan dan pengembangan profesi guru dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pengembangan dan pembinaan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Dengan melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan ini, dapat diartikan juga bahwa guru telah memenuhi standar profesional sebagai seorang guru.
atau biasa disebut juga sebagai sertifikasi, yang nantinya guru akan mendapatkan sebuah sertifikat. Tujuan dari sertifikasi, yang pertama, menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Kedua, meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Ketiga, meningkatkan martabat guru. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme. Yang kelima, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Keenam, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Ketujuh, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan. Dan yang terakhir, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada manfaat dari sertifikasi. Yang pertama sebagai pengawasan mutu, dan yang kedua menjadi penjamin mutu seorang guru. Itu tadi penjelasan saya tentang profesi dan pendidik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.